Shalom pria-pria hebat Jemaat MCC BSD. Senang sekali kita bertemu pada pelajaran Leadership from Home yang ketiga. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur kami boleh kembali dimuridkan oleh materi pria Leadership from Home pelajaran yang ketiga. Berikan kami hikmat, berikan kami juga kemampuan untuk mencerna firman Tuhan supaya kami juga berubah menjadi lebih baik ke arah kepenuhan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap dimuridkan. Haleluya, amin. Dan pada pelajaran ketiga ini kita akan fokus kepada sikap pria yang akan diajarkan kepada Anda semuanya, yaitu ketegasan atau memiliki sikap tegas. Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ya, Daniel 1 ayat yang ke-8. Nah, ini menjadi menarik bahwa Daniel mempunyai ketetapan hati, mempunyai sebuah keputusan, memiliki sebuah ketegasan untuk tidak mau makan makanan yang dihidangkan kepada raja. Sebagai orang yang cukup terkemuka juga, Daniel dengan 3 orang temannya lainnya mendapatkan fasilitas VIP, yaitu makan makanan yang sama persis dengan raja. Nah, saya menyelidiki tentang ayat ini, mengapa Daniel memutuskan dengan tegas untuk tidak mau makan dan minum apa yang dipersembahkan kepada raja. Yang pertama adalah mungkin makanan tersebut sudah dipersembahkan kepada berhala, atau bisa jadi makanan yang diberikan termasuk golongan makanan yang tidak boleh dimakan atau makanan yang najis. Bisa juga minum anggur yang memabukkan bisa membuat pikiran itu menjadi tumpul. Jadi perlu dipahami bahwa situasi moral bangsa Babel sepenuhnya saat itu tidak percaya kepada Tuhan. Dapat dipastikan bahwa apa yang diajarkan kepada Daniel mungkin seringkali bertentangan dengan prinsip kebenaran yang dimiliki oleh Daniel saat itu. Namun di tengah-tengah kehidupan Daniel, seorang yang percaya kepada Tuhan, mendapatkan banyak masukan, pengajaran, bahkan gaya hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran yang diyakininya, Daniel tidak ikut ambil bagian di dalam kenajisan tersebut. Karena apa? Karena dia mempunyai kualitas yang namanya ketegasan. Nah, sikap tegas Daniel ini menjadi pembelajaran bagi kita semua pria-pria hebat yang ada di rumah. Mungkin hari ini kita menyadari sebagai seorang pria seringkali kita tidak tegas. Di mana seharusnya mengambil keputusan, kita memilih untuk membiarkan istri kita mengambil keputusan atau membiarkan orang lain yang mengambil keputusan. Lalu kemudian lama-kelamaan Anda menjadi terbiasa dengan pola hidup seperti ini, dan akhirnya yang mengambil keputusan di rumah bukan lagi Anda, melainkan orang lain selain Anda. Dan ketika masalah persoalan kesulitan terjadi atas pengambilan keputusan yang tidak diputuskan oleh Anda, mulailah Anda berkata apa? Itu bukan salahku, itu bukan keputusanku. Nah saudara, kita bisa tahu akhir ceritanya seperti bola salju yang terus menggulung, dan semua masalah persoalan rumah tangga Anda ternyata jika ingin ditelusuri diawali dengan ketidakmampuan seorang pria untuk bersikap dengan tegas. Nah, bukan hanya sekali ini Daniel memiliki ketegasan dalam hidupnya. Saat dihadapkan dengan resiko masuk gua singa atau dihadapkan dengan resiko kematian, Daniel tetap tegas. Mari kita baca Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-7. Kita tahu bahwa orang-orang lainnya, ya teman-teman sekerja Daniel, tidak suka jika raja memberikan Daniel posisi yang tinggi, sehingga mereka mencari alasan untuk menjatuhkan Daniel. Bahkan rencananya bukan lagi menjatuhkan Daniel, tetapi mematikan atau membunuh Daniel. Kemudian mari kita baca ayat yang ke-7, dikatakan firman Tuhan, semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa.
Nah, yang menarik adalah apa? Daniel tetap tegas mempertahankan imannya. Dia tidak goyah, dia tidak goyang sedikit pun, dia tidak takut sedikit pun atas resiko dari ketegasan dia. Mari kita baca ayat yang ke-10. Dikatakan apa? Menarik. Dimulai dengan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah Daniel ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, saudara, menarik sekali. Ketika ada kejadian di rumah, mungkin istri berkata, "Pak, tolong dong kalau udah selesai bangun dari tidur AC-nya dimatikan." Nah, biasanya kalau sudah dapat instruksi seperti itu, begitu bangun tidur dimatikan, kan begitu ya. Nah, yang menarik adalah apa? Daniel ketika diberikan, "Hei, kamu jangan berdoa atau meminta sesuatu apapun selain kepada raja." Harusnya dia langsung, "Ya raja, tolong berikan saya pengampunan bla." Tetapi justru Daniel melakukannya sebaliknya. Apa yang dilarang justru itu yang dilakukan. Nah, saudara, Daniel tidak sedang mengajarkan kepada kita sikap pembangkang, bukan itu. Konteksnya di sini adalah Daniel mempunyai iman percaya kepada Tuhan. Daniel mempunyai iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhannya. Sehingga ketika dia dilarang untuk bersekutu dengan Tuhannya, ketika ia dilarang menjalankan ibadahnya, ketika ia dilarang bersekutu dengan firman yang dimana lahir dari firman Tuhan, maka dia tidak mau menerima larangan itu. Dengan tegas, Daniel tetap melakukan apa yang ia pandang benar di mata Tuhan. Seperti firman Tuhan berkata, pilihlah taat kepada manusia atau taat kepada Tuhan. Dan Daniel berhasil untuk menjaga ketetapan hatinya untuk tetap berdoa 3 kali menghadap Tuhan. Nah, kita tahu akhirnya Daniel dipersalahkan, dimasukkan ke dalam gua singa, dan Tuhan menolong dia. Saudara, seringkali untuk berbuat tegas ada rasa yang gak enak, ada rasa yang gak nyaman, kita takut salah dan sebagainya. Namun jika Anda yakin, pria-pria hebat dimanapun Anda berada, jika Anda tahu bahwa itu kebenaran, jika Anda yakin bahwa itu sesuai, selaras dengan firman Tuhan, maka beranilah untuk melakukannya. Itulah ketegasan. Nah, definisi tegas sudah jelas. Definisi tegas adalah sudah terang. Jadi menurut Kamus Bahasa Indonesia, tegas itu jelas, tegas itu terang. Sudah jelas, sudah terang benar. Tidak ragu-ragu dan tidak samar-samar. Sama halnya dengan kepemimpinan. Jika Anda pria-pria hebat, Anda hari ini bekerja atau berbisnis atau berada dalam sebuah organisasi, maka ada sesuatu yang menarik tentang kepemimpinan. Apa, saudara? Keputusan yang salah adalah keputusan yang ragu-ragu. Keputusan yang salah adalah keputusan yang tidak diputuskan. Jadi ketika Anda sebagai pria, Anda ragu-ragu dalam memutuskan sehingga akhirnya tidak memutuskan, itu adalah keputusan yang salah. Ketegasan adalah sesuatu yang didambakan oleh istri Anda. Ketegasan adalah sesuatu yang didambakan oleh anak-anak Anda. Ketegasan adalah sesuatu yang didambakan dari anak-anak buah yang mungkin Anda pimpin hari ini. Pemimpin yang tegas, itulah pemimpin yang diharapkan membawa kemajuan bagi organisasinya. Nah, saudara, beberapa sikap yang menunjukkan ketidaktegasan saya pelajari sampai hari ini. Saya menemukan ada 5 sikap yang mungkin juga terjadi kepada Anda. Jadi ketika saya berbicara seperti ini, saudara, pria-pria hebat di rumah Anda masing-masing, coba Anda catat. Sikap apa ya yang itu membuat saya menjadi pribadi yang tidak tegas, kemudian juga memberikan dampak yang tidak baik di dalam keluarga saya dan perlu saya perbaiki. Nah, yang pertama saya tawarkan kepada Anda, sikap yang tidak tegas biasanya bicara tentang apa? Sikap apa? Kompromi. Ya, kompromi. Kompromi dengan dosa, kompromi yang harusnya nggak boleh, ya sudahlah, sekali-kali nggak apa-apa, nanti jangan diulang lagi. Ya, kompromi tidak saat teduh, ketika liburan, having fun, nggak ada waktu buat saat teduh. Lalu istri diajak saat teduh, katanya sibuk. Anak-anak diajak saat teduh, sepertinya sedang sibuk main. Tapi Anda sebagai pria, Anda nggak boleh berkata apa? Ya sudahlah, sekali-kali namanya liburan ini. Masa liburan saat teduhnya libur, saudara? Masa liburan baca Alkitabnya libur? Bayangkan kalau Tuhan ikut libur. Kalau Tuhan punya liburan setahun sebulan, dia nggak perhatikan kita. Mana bisa kita hidup sampai hari ini?
Jadi saudara perhatikan baik-baik, kompromi apa yang sering kali Anda lakukan? Anda tahu itu salah, tapi Anda berkata, nggak apa-apalah. Saudara, kompromi berbeda loh dengan adaptif. Adaptif itu adalah ketika saya bertemu dengan orang, ya, yang dengan sebuah gaya tertentu, saya mengikuti gayanya. Seperti Paulus katakan, dengan orang yang bersuka cita, saya bersuka cita. Dengan orang yang menangis, saya menangis. Dengan orang yang hidup di dalam hukum Taurat, saya seolah-olah seperti mengerti mereka yang hidup di dalam hukum Taurat. Ini bukan tentang kompromi. Ini tentang menjadi adaptif, menjadi sama seperti orang yang kita ajak ngobrol. Sehingga apa? Kata Paulus, sehingga saya bisa memenangkan mereka sebanyak mungkin agar mereka bisa percaya kepada Tuhan. Nah, kompromi ini bukan tentang menyamakan cara. Kompromi itu bukan tentang membangun hubungan dengan cepat. Bukan, saudara. Tapi kompromi ini sudah masuk ke level esensi. Anda tahu ini salah, tapi Anda pura-pura tidak tahu atau sengaja Anda tidak mau tahu. Yang kedua, pelin-pelan. Ayo, siapa pria-pria di rumah yang Anda seringkali pelin-pelan? Satu atau dua ya? Bandung atau Jakarta ya? Bogor atau Semarang ya? Yang pada akhirnya kemudian Anda tidak memutuskan. Sehingga keluarga tidak ada arahan. Istri nggak lagi percaya dengan Anda. Anak nggak lagi percaya dengan Anda. Bukan hanya itu. Pelin-pelan juga bicara tentang apa? Paginya A, sore udah B. Besok paginya lagi C. Sorenya D. Lalu kalau Anda sebagai pria, ucapan Anda, tindakan Anda tidak bisa tegas dan dipercaya oleh orang-orang yang ada di rumah, apa yang Anda harapkan orang-orang di luar mempercayai Anda? Ini penting. Oleh karena itu firman Tuhan juga berkata, barang siapa Anda tidak bisa memimpin keluarga Anda sendiri, bagaimana seorang hamba Tuhan bisa memimpin keluarganya? So, bersikap tegas, jangan pelin-pelan saudara. Salah nggak apa-apa atas keputusan yang Anda buat. Yang penting memutuskan. Yang salah bukan keputusan itu salah. Yang lebih salah adalah ketika Anda tidak mengambil keputusan atau keputusannya pelin-pelan. Yang ketiga, sulit berkata tidak. Nah ini, apalagi orang Indonesia saudara, maaf saya generalisasi, biasanya adalah apa saudara? Aduh kalau saya diajak makan saya ngomong enggak ntar gimana ya? Aduh kalau saya bilang itu salah gimana ya? Aduh nanti kalau saya tegur dia bagaimana perasaan dia ya? Saudara, Anda terlalu sering memperhatikan perasaan orang lain tapi nggak pernah perhatikan perasaan Tuhan. Halo? Ini penting. Mari bersama-sama kita berani berkata tidak di atas kebenaran. Tentunya penyampaiannya dengan kasih, dengan hormat, sesuai dengan siapa yang kita hadapi. Yang keempat saudara, menyalahkan orang lain. Nah ini orang-orang yang tidak tegas adalah orang-orang yang suka menyalahkan orang lain. Dalam mengambil keputusan dia pelin-pelan, dia nggak mau, akhirnya diputuskan oleh orang lain. Ketika salah, dia menyalahkan orang yang memutuskan, padahal dia seharusnya memutuskan. Dan yang kelima, menghindari konflik. Nah ini orang-orang tidak tegas ini adalah dia takut konflik. Aduh jangan cari masalah lah. Saudara, konflik itu nggak cari masalah. Anda perlu merubah mindset Anda. Konflik itu adalah apa saudara? Mencari jalan keluar. Bukan mencari masalah. Ya, so dari 5 hal ini silakan Anda catat mana yang perlu saya perbaiki. Nah, sehingga saya mengajak untuk pria-pria hebat di rumah, mari mulai hari ini kita mengembangkan sikap tegas dalam keluarga Anda. Kenapa? Saat pria dalam keluarga tidak memiliki ketegasan dalam bersikap, maka keluarga bisa saja terombang-ambing. Keluarga bisa tidak mempunyai arah, bisa juga akhirnya keluarga Anda salah arah. Sehingga saya mau tawarkan, mari kita melatih ketegasan ini. Ketegasan dalam mengambil keputusan. Tegas saudara. Matius 5 ayat 37. Jika ya katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Jangan abu-abu. Di luar itu berasal dari yang jahat katanya. Saya dorong pria-pria hebat di rumah. Tegaslah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, tegas dalam disiplin rohani. Oke, firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat yang keempat. Mari kita baca. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Disiplin rohani, berdoa, baca Alkitab, tegas, nggak ada excuse, jalankan setiap hari. Dan yang terakhir, tegas dalam melawan dosa. Saudara, Anda bisa membaca Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 18. Mari kita jangan menjauhi persekutuan dengan Allah. Tegas dengan dosa. Jika ada kesalahan, akui. Jangan berbuat dosa, hilangkan kebiasaan berdosa. Anda perlu tegas dengan yang satu ini juga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami berdoa supaya Tuhan senantiasa memberikan kepada kami kekuatan untuk menjadi pribadi yang tegas, pribadi yang sanggup berdiri di atas kebenaran dan melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Terima kasih Tuhan,
Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.